warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk atau tidak berangkat? Bapak mana Bapak? Sakit? Udah ya. Hari ini kita akan membahas tentang Toharoh. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian Toharoh dan dalilnya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan pengertian najis. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam najis dan contohnya. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari najis. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan pengertian hadas. Yang keenam, siswa dapat menyebutkan macam-macam hadas dan contohnya. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, mengenai Toharoh, apa yang kalian tahu tentang Toharoh? Ada yang tahu? Nah, Toharoh itu artinya bersuci. Berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Nah, menurut istilah, Toharoh itu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Nah, kalau dalam beribadah kita harus suci dari hadas dan najis ya. Nah, dalilnya ini terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4-5 yang berbunyi, dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Kemudian terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, kemudian sekarang kita membahas tentang najis. Nah, najis itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kotor. Menurut istilah, najis yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah seperti mengerjakan sholat atau ibadah haji. Nah, kemudian macam-macam najis itu ada 3, yaitu mukhafafah, terus mutawasitoh, dan yang terakhir mughaladhoh. Nah, mukhafafah yaitu adalah najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum kecuali minum ASI ibunya saja. Nah, cara mensucikannya gimana? Dengan cara mencipratkan dengan air. Jadi yang kena air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun itu dicipratkan air saja. Itu sudah suci. Dan yang kedua, mutawasitoh. Nah, mutawasitoh itu najis yang sedang. Contohnya kotoran manusia atau hewan. Nah, gimana cara mensucikannya? Caranya menghilangkan sampai hilang bau, warna atau sifatnya dengan menyiram air. Nah, seperti tai ayam itu disiram air aja sudah bisa, sudah hilangkan kotorannya. Terus, nah yang ketiga itu mughaladhoh. Mughaladhoh itu najis yang berat. Contoh najisnya yaitu najis karena jilatan anjing atau babi. Nah, itu najis berat. Nah, cara mensucikannya gimana? Ada yang tahu cara mensucikannya? Eci tahu? Makan tanah. Bukan makan tanah. Cara mensucikannya itu mencuci 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi misalnya tangannya kena jilatan anjing, itu dicuci 7 kali, dan yang jilatan terakhirnya itu dikasih tanah. Itu bukan dimakan ya. Dan kemudian kita bahas hadas. Hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa atau tidak suci atau kotoran. Nah, menurut istilah, hadas itu keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga tidak menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Nah, ada yang tahu contoh hadas? Mbak Ani? Hadas tahu? Oke, lanjut ya.
Nah, hadas itu terdiri dari dua, hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil itu seseorang dapat berhadas kecil yaitu dengan buang air kecil, buang angin, menyentuh kemaluan dan sebagainya. Nah, cara bersucinya gimana? Cukup dengan berwudu atau tayamum kalau tidak ada air. Kemudian yang kedua itu hadas besar. Nah, hadas besar itu apa? Hadas besar itu haid, nifas. Nifas itu darah sehabis lahiran. Dan jima, yaitu berhubungan badan. Nah, cara bersucinya gimana? Dengan mandi wajib atau tayamum kalau tidak ada air. Nah, alat-alat yang digunakan dalam bersuci terdiri dari dua macam, yaitu air dan bukan air. Nah, bukan air itu apa contohnya? Ada yang tahu yang bukan air? Neng? Nah, pasti apa? Bisa. Eci? Nah, contohnya bukan air itu bisa pakai batu, kertas, atau kayu. Kalau debu itu buat tayamum, itu bisa. Nah, ditinjau dari segi hukumnya, air itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama air thair, mutair atau mutlak. Yang kedua air makruh atau musyamas. Yang ketiga mustakmal. Yang keempat air tahir, ghairu mutahhir. Dan yang kelima air mutanajis. Nah, air mutlak itu air yang belum tercampur dengan sesuatu dan tidak terkena najis, dapat digunakan untuk mensucikan. Nah, jadi air mutlak itu ada 7, yaitu air hujan, air laut, sungai, sumur, air salju atau es, embun, dan air dari mata air. Nah, itu bisa dibuat untuk bersuci. Kemudian ada air makruh atau musyamas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang berkarat. Itu hukumnya makruh. Hukum airnya itu suci dan mensucikan, tetapi jika digunakan untuk bersuci itu hukumnya makruh. Nah, kenapa kok bisa makruh? Karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit. Yang ketiga, air mustakmal. Nah, air mustakmal ini air yang telah digunakan untuk bersuci, baik itu wudu, mandi wajib, atau menghilangkan najis. Nah, jika air mustakmal tidak mencapai 2 kula, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi jika lebih dari 2 kula, masih bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kula itu apa? Yaitu ukuran volume air. Kira-kira ukuran volume air itu 270 liter air atau lebih, itu bisa dipakai buat bersuci lagi gitu ya. Dan yang keempat yaitu tahir ghairu mutahhir atau suci tidak mensucikan. Hukumnya suci tapi tidak dapat mensucikan. Ada 2 macam, yaitu air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya. Dan yang kedua air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon. Nah, ada yang tahu air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya? Contoh airnya apa? Contoh airnya tuh teh, kopi, boba, itu termasuk itu apa? Termasuk dalam tahir ghairu mutahhir, karena kan air putih itu kan suci ya, terus dicampur dengan teh gitu kan. Teh kan itu suci, bisa diminum, tapi tidak dapat untuk mensucikan. Dan kemudian ada air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon. Contohnya bambu, pohon pisang. Pohon pisang itu getahnya itu kan air kan, itu suci tapi tidak dapat untuk mensucikan. Dan yang kelima yaitu air mutanajis atau air bernajis, yaitu air yang kurang dari 2 kula tetapi kena najis dan telah berubah sifatnya. Rasanya udah berubah, baunya udah berubah. Misalnya kena tai ayam, air itu kan bau kan, udah berubah, itu tidak bisa untuk mensucikan. Nah, maka hukumnya terus kalau lebih dari 2 kula sifatnya tidak berubah,
maka hukumnya suci dan mensucikan. Jadi kalau di ada tai cicak atau apa itu kena air yang lebih dari 2 kula itu masih suci, bisa untuk mensucikan. Nah, kemudian istinja. Menurut bahasa artinya terlepas atau selamat. Nah, menurut istilah, istinja adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja itu menggunakan air. Nah, kalau tidak ada air pakai apa? Ada yang tahu? Kalau ada air pakai apa sah? Kalau tidak ada air itu bisa menggunakan benda padat seperti batu, kertas, kayu dan sebagainya yang benda padat yang suci. Itu bisa dibuat untuk membersihkan istinja. Nah, adab dalam melakukan istinja yang pertama itu mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk WC dan keluar dengan kaki kanan, kan? Terus membaca doa ketika masuk dan keluar WC. Yang ketiga, istinja hendaknya menggunakan tangan kiri untuk membersihkannya, menggunakan tangan kiri. Dan yang terakhir itu dilarang berbicara ketika di kamar mandi, itu dilarang berbicara, menghadap kiblat atau membelakangi, membaca ayat Al-Quran, dan tidak dibuang di tempat terbuka karena dapat mengganggu orang lain. Cara beristinja ialah membasuh kobul, dubur dengan air sampai bersih kalau ada air. Nah, kalau tidak ada air, dengan menggosokkan batu atau benda kasar lainnya sekurang-kurangnya 3 kali atau enggak sampai bersih. Nah, kemudian tata cara berwudu. Nah, tata cara berwudu yang pertama itu membaca bismillah terlebih dahulu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Jadi sampai pergelangan sini dibasuh. Kemudian berkumur-kumur. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya dan mengeluarkan air dari hidung. Kemudian membasuh wajah dari muka ini sampai sini kan, sampai sini membasuh wajah. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala seluruhnya termasuk telinga. Jadi ubun-ubun ini terus telinga kan mutar gini caranya, mutar kan. Dan tertib urut ya, urut dan sunahnya itu 3 kali. Tuh. Kemudian tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama mengucapkan bismillah, dan kedua berniat untuk menghilangkan hadas besar. Dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, kemudian membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di sekitarnya. Setelah itu kita berwudu sebagaimana kalau mau sholat. Kemudian mengguyurkan air dari mulai pundak kanan terus ke kepala dan seluruh tubuh, dan menyilang-nyilangkan air dengan jari ke sela-sela rambut. Jadi diginikan, kalau diguyur terus diginikan tuh, sehingga air itu rata mengenai seluruh tubuh dan seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu tata cara bertayamum dengan membaca basmalah dan berniat. Kemudian menepuk kedua telapak tangan di permukaan tanah gini. Jadi tidak usah terlalu menyentuh, ngambang gitu aja. Terus meniup kedua telapak tangan, ditiup gitu. Lalu usapkan ke wajah, diusapkan ke wajah. Dan kedua tangan hingga pergelangan. Jadi sampai pergelangan gini dibasuhnya. Nah, dilakukan secara tertib. Nah, demikian tadi pembahasannya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, untuk Ibu biar lebih tahu kalian paham atau tidak, Ibu akan memberikan games. Nah, gamesnya itu ada pertanyaan dan jawaban. Nanti yang dapat pertanyaan cari jodohnya yang mendapat jawaban. Cari jawaban yang paling tepat, lalu presentasikan. Nah, pilih salah satu dimulai. Ambil satu.
Nah, itu dibuka, semuanya dibuka, lalu cari jawabannya. Kalau yang jawaban cari pertanyaannya, cari pasangannya. Dibaca, cari pasangannya, cari pasangannya. Oh, itu bentar. Ibu dibantu. Ini tolong dibantu. Nah, cari pasangannya. Dah. Nah, salah satu dari kalian maju. Kalian jawaban berdua maju sini, yang satu baca. Nah, yuk, gimana bisa Bang? Berdiri juga lama. Duduk ya. Nah. Pengertian najis. Pengertian najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Nah, benar atau tidak itu? Nah, benar ya. Nah, silakan duduk. Kemudian kelompok selanjutnya. tahir mutahir, musyamas, mustakmal, tahir kairu, mutahir, mutanajis. Nah, betul ya. Nah, kemudian kelompok terakhir. Macam najis mukafafah, mutawasitoh, mughaladzah. Nah, betul ya. Nah, silakan duduk. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Nah, untuk minggu depan kita akan melaksanakan praktek berwudu ya. Tolong dipersiapkan untuk besok ya. Nah, jadi toharo itu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Kemudian najis yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah, dan hadas yaitu keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga tidak menjadikan tidak sahnya dalam melakukan ibadah. Nah, minggu depan kita akan praktek berwudu. Tolong disiapkan semuanya untuk minggu depan ya. Demikian tadi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Bila banyak kesalahannya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.